Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Desmendra dari MI1B. Kali ini akan mempresentasikan tentang manajemen memori. Pengertian manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang bagi memori proses. Dua jenis memori. Memori kerja, di mana ROM atau PROM atau EEPROM atau EEPROM, RAM, cache memory, memori dukung, floppy, hard disk, CD, dan lain sebagainya. Isi memori, pengikatan alamat atau address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format reloadable load. Dynamic linking. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti language subroutine. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Overlay. Overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. 2. Manajemen memori. A. Manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. B. Manajemen memori dinamis. Ukuran pemartisian dinamis, jumlah lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Menempatkan informasi ke dalam memori kerja. A. Alokasi memori berurutan atau contiguous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya, sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya, memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. B. Alokasi memori tak berurutan atau non-contiguous allocation. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi patch-patch. Kelebihan, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk membuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangan, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan dan tidak terpakai. Penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke pengalaman memori kerja disebut sebagai FIT. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. Fragmentasi eksternal dan internal. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, sehingga terdapat sebagian memori untuk satu partisi tertentu yang tidak digunakan. Lubang-lubang kecil di antara blok-blok memori yang digunakan dapat diatasi dengan memory compaction. Memory compaction adalah operasi menggabungkan semua lubang kecil menjadi satu lubang besar dengan memindahkan semua proses agar proses saling berdekatan. Pegging. Pegging adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut patch.
Untuk menjalankan program berukuran n page, harus dicari frame kosong sebanyak n untuk meload program. Page table digunakan untuk translasikan alamat logik ke alamat fisik. Fungsi manajemen memori. Pertama, utilitas CPU meningkat. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. 3. Tercapainya efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. 4. Transfer data dari atau ke memori utama atau ke dari CPU dapat lebih efisien. 5. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 6. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 7. Mengalokasikan memori ke proses yang telah selesai. 8. Mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Baik, sekian terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.